Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Salam pramuka. Salam. Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang EWPK ya. Materi hari ini adalah membaca dan menentukan tanda waktu. Mari disimak videonya baik-baik ya. Jam berapa kamu bangun pagi? Dan jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Kemudian jam berapa sekolah dimulai ya? Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap kegiatan memerlukan waktu. Jam digunakan untuk menentukan waktu. Apa jadinya bila di rumahmu bila tidak ada jam? Jam berfungsi untuk mengetahui penanda waktu. Apakah di rumahmu ada jam dinding seperti pada gambar? Nah, siapakah yang mempunyai jam seperti ini? Ya, kebanyakan dari kalian mengenakan jam pada saat sekolah, betul kan? Apakah kalian pernah melihat jam seperti gambar? Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, pukul 12 merupakan penunjuk jam. 00 merupakan penunjuk menit. Apakah kalian tahu apakah nama jam tersebut? Yap, betul, ini disebut jam analog. Seperti jam beker yang kalian punya di rumah, ataupun jam tangan yang kalian punya. Nah, anak-anak, tahukah kamu cara membaca jarum jam? Nah, untuk mengetahui cara membaca jam, perhatikan penjelasan berikut. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum menit sebagai penunjuk menit, dan yang ketiga jarum halus sebagai penunjuk detik. Bisa kalian perhatikan jarum detik itu yang berwarna merah, yang halus, tipis, dan panjang. Jadi ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. 3 jarum jam berputar pada titik pusat yang sama dengan kecepatan putar yang berbeda. Nah, jarum pendek atau jarum jam berputar penuh tiap 12 jam. Kemudian jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Yang ketiga, jarum halus atau jarum detik berputar penuh setiap 1 menit. Pukul berapakah kira-kira ya? Pukul 10. Berapa menitnya? Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui menit. Cara membaca jarum pada jam analog menit bisa kalian ketahui dengan menggunakan trik hitung menit ala bintang 5. Nah, kalian perhatikan jam analog pada gambar. Cara menghitung menitnya yaitu kalian harus mengingat trik hitung menit ala bintang 5, yaitu hitung dengan kelipatan 5 untuk mengetahui menit. Kenapa harus bintang 5? Karena bintang mempunyai sisi-sisi sebanyak 5, yaitu 0. Kemudian kelipatan 5 pada angka 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Pada jam terdapat jarum pendek dan panjang. Jarum pendek menunjukkan satuan waktu jam. Jarum panjang menunjukkan satuan waktu menit. Nah,
jarum kecil berputar menunjukkan berjalannya waktu. Anak-anak, setiap jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit berpindah satu angka, maka bernilai 5 menit. Contohnya dari antara angka 12 ke 1 itu ada 4 titik di antara angka. Nah, jarak antara titik bernilai 1 menit. Jadi, antara angka 12 dengan 1 menunjukkan waktu 5 menit. Begitu pula dengan angka selanjutnya yang menghasilkan kelipatan 5 di setiap angka pada jam. Nah, jadi pukul berapakah jam analog tersebut? Ya, pukul 10. Berapa menitnya? Menit 00 atau dibaca pukul 10 tepat. Kira-kira pukul berapakah jam tersebut? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 5 dan menitnya menunjukkan ke angka 12 yang menunjukkan menit 00, maka dibaca pukul 5. Sekarang, pukul berapakah jam tersebut? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 2, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12 yang berarti menit 00. Jadi dibaca pukul 2 tepat. Sekarang pukul berapakah kira-kira ya? Nah, ketika ada jarum pendek yang menunjukkan tengah antara 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 3, maka yang harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 2. Kemudian untuk menunjukkan menit, jarum panjang menunjuk ke angka 6, yang berarti kita harus mengingat memakai trik hitung menit ala bintang 5. Jadi cara membacanya pukul 2 lebih 30 menit. Pukul berapakah jam tersebut? Nah, jarum pendek menunjukkan tengah antara 2 angka, yaitu angka 1 dan 2, maka yang harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 1. Pintar. Kemudian untuk menunjukkan menit, pakai trik ala bintang 5, yaitu menunjukkan menit ke 15. Jadi ini pukul 1 lebih 15 menit. Tanda waktu 24 jam. Kalian tahu tidak kalau sebenarnya dalam satu hari itu ada 24 jam? Tapi kalau kalian lihat di jam di rumah angkanya selesai di angka 12. Jadi kapan ya jam 24, 13, 15? Nah, kali ini kita akan belajar lagi tentang waktu 24 jam. Jadi waktu itu dimulai setelah jam 12 malam. Dari jam 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4, 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 siang, 12 siang. Setelah melewati jam 12 siang, maka kita sudah melewati setengah hari. Dan setelah jam 12 kita melanjutkan ke 13 ya. Jadi setelah jam 12 kita melanjutkan ke jam 13, yaitu jam 1 siang.
sama dengan jam 13. Jam 2 siang sama dengan 14. Jam 15, 16, 17, 18. Jadi jam 6 malam adalah 18. Jam 19, 20, 21, 2 dan 23 serta 24. Jadi jam 24 itu sama dengan jam 12 malam, yaitu berakhirnya satu hari. Di sini ditulis jam 7 malam. Sebenarnya jam 7 malam itu sama dengan jam 19.00 ya, karena kita menggunakan tanda waktu 24 jam. Jadi jam 7 malam itu sama dengan pukul 19.00. Setelah itu kita lihat jam 4 sore. Jam 4 sore itu kira-kira pukul berapa ya kalau tanda waktunya sampai 24 jam? Ya, betul sekali, jam 4 sore sama dengan pukul 16.00. Kalian harus ingat, setelah jam 12 kita meneruskan ke 13, 14 ya. Selanjutnya kita lihat jam 8 pagi ya. Ingat ya teman-teman, jika sebelum jam 12 siang maka kita tetap memakai angka seperti biasa yang tertera di jam tadi. Jadi jam 8 pagi adalah sama dengan pukul 08.00. Jam 12 malam. Jam 12 malam berarti menunjukkan waktu sesudah jam 12 siang. Maka kita memakai lanjutan dari angka 12 yaitu jam 24 ya. Jam 12 malam sama dengan pukul 24.00. Tugas EWPK pada hari ini yaitu adalah buatlah jadwal kegiatan selama 1 hari saat puasa. Jumat 23 April 2021 dari bangun tidur sampai kembali tidur. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah pembelajaran EWPK pada pagi hari ini telah Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.